Mau kemana sih Al? Terburu-buru amat kelihatannya. Banyak banget Bu. Persiapan lebaran yang belum selesai. Baju anak-anak, sendal, sepatu, kue juga belum kepesan semua. Aku kan berangkat tanggal 10 Bu. Kamu tuh ya persis adikku. Setiap hari muter kesini ke situ aja kayak gasing. Tapi hanya nggak selesai-selesai. Untung aku sudah bahas sama anakku ya. Kita tahun ini berpuasa dan lebaran dengan cara yang berbeda. Jadi kita udah sampai pada kesepakatan. Yang penting bukan baju baru atau kuenya, tapi silaturahmi dan rasa syukurnya. Jadi kami sekarang tinggal ngurus atau nyiapin kendaraan untuk mudik, bayar fitrah dan beliin kembang api. Ya emang sih bahaya, cuman petasan kecil aja gitu loh buat anak-anak biar dapat rasa lebarannya. Beda banget deh, gue masih jauh banget dari situ Bu. Nggak apa-apa. Emang orang beda-beda ya kan. Selamat nyari-nyari, mudah-mudahan tahun depan bisa beda. Oke, nyari baju, nyari sendal, nyari kue, tiket nggak dapet pula, repot deh. Itu dia kurang lebih gambaran kalau kita itu siap-siap menghadapi lebaran. Ya nggak smart parents ya. Repot sana sini pesen kue ini, pesen kue itu, kayaknya nggak cukup. Semua mau dipesan ya. Soalnya lo belanjanya lapar. Belanjanya lagi puasa soalnya. Dan banyak sekali orang tua yang sekarang ini sibuk seperti dialog kita tadi ya Bu Eli ya. Padahal lebaran itu sudah seumur hidup aja, nggak bisa nyiapin jauh-jauh hari. Ada aja yang keburu-buru, ada aja alasannya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa persiapan itu cenderung ke arah persiapan lebarannya. Lebih berat dari persiapan puasa. Nah selain itu seperti dialog tadi juga, persiapan yang dilakukan oleh orang tua cenderung pada persiapan fisik lebaran atau silaturahmi saja. Bukan pada hal-hal yang membantu anak-anak lebih memaknai lebaran dalam arti yang sesungguhnya. Yang sangat berguna bagi mereka di usia dewasa nanti. Nah untuk itulah mari kita bicarakan topik mengenai persiapan lebaran ini bersama dengan Ibu atau Nenek Eli Risman. Agar lebaran kita bisa berguna sebagai pembelajaran bagi anak-anak kita. Baik, terima kasih banyak. Iya ya, gitu ya. Emak semuanya begitu repot sana sini kalau udah mau lebaran. Bapak juga ding. Bapak sibuk cari duitnya. Kadang-kadang ngontrol, udah belum? Iya, ya kan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eli. Topik yang kita bahas kali ini tidak kalah pentingnya dibandingkan topik-topik kita yang terdahulu ya. Karena hidup begitu tidak sengajanya. Pokoknya Papa nggak sengaja. Sehingga kita sering sekali lupa memberi makna pada sesuatu hal yang penting dan esensial bagi anak dan remaja kita. Mungkin karena itu pula lah beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan kalau lebaran baik Idul Fitri maupun Idul Adha, orang-orang udah pengen lari gitu lah dari semua kesibukan itu, lari dari makna, bukan hanya lari dari makna tapi lari daripada kesibukan mempersiapkannya, hiruk pikuknya dan pergi dari kota. Ya, bisa mudik. Keluar kota. No. Bukan mudik, keluar kota atau keluar negeri. Nah, jadi nggak ada di tempat. Iya, syukur kalau larinya ke Mekah. Tapi nggak banyak loh kecenderungan itu udah 5-6 tahun terakhir ini. Sah-sah saja sih ya duit-duit Anda, tapi makna apa yang sedang Anda wariskan kepada anak tentang perintah Allah mengenai silaturahim dan merayakan dalam tanda petik kemenangan. Ya. Kemenangan bersama setelah sebulan berpuasa atau setelah sekian bulan berpuasa bagi teman-teman yang memulainya sejak Rajab. Ya kan, Rajab, Sya'ban gitu ya. Nah, apa jadinya nih nanti ya? Ini anak-anak kita ini akan jadi anak-anak yang bagaimana? Kemudian akan jadi suami dan istri yang bagaimana? Terus dia akan jadi orang tua yang bagaimana? Kalau sekarang ya orang tuanya bawa dia lari dari makna ya hari-hari yang suci seperti ini. Jadi hari ini teman-teman kita bicarakan bagaimana kita berusaha bersengaja menyiapkan lebaran kita lebih bermakna, menjadikan rumah kita sebagai lingkungan pembelajaran untuk membimbing dan membina tahapan perkembangan anak-anak kita, dalam hal ini tahapan perkembangan spiritualnya. Yaitu dengan memberikan sentuhan edukatif dan pengalaman spiritual terhadap tradisi lebaran yang sudah sering sekali kita lakukan. Ya, tapi kita sekarang ingin memberinya makna yang lebih. Lebaran juga bisa berfungsi sebagai pembinaan dan membangun karakter, ya, dan kepribadian anak. Tentu sesuai dengan usianya. Sehingga di masa depan lebaran bukan saja sebuah perayaan dan pesta sosial belaka,
Ya, yang berisi ketupat, kue-kue, berbagai macam jenis, yang kecil, yang besar, yang asin, yang manis, baju baru, sepatu baru, tadi yang repot dicari Alina, kembang api, petasan, jalan-jalan, dan amplop. Ya, tangan anak-anak udah tertadah aja tuh. Salam terus nada. Salam tempel katanya. Iya, itu juga mesti kita perbaiki tuh pelan-pelan. Iya, artinya jangan anak itu tidak menadahkan tangannya, gitu. Jangan tangan di bawah, tapi kalau bisa tangan di atas. Oke. Jadi, gitu, tujuannya hanya satu. Jangan sampai makna religi Lebaran tenggelam dalam kegembiraan pesta dan derai gelak tawa semata. Oke, memaknai Lebaran lebih dari hanya sekedar, kayaknya kalau Lebaran tuh kayak heboh sendiri, pesta sosial, semuanya kayaknya cuman kayak ini aja ya, Bu, lari ya? dari satu rumah ke satu rumah. Itu dia. Dan kebanyakan mungkin dalam pikirannya anak-anak sudah ada pola-pola seperti itu ya, Bu. Terus dari situ kalau nggak ke Ancol, kebun binatang, terus kemana gitu dia. Kan ya ujungnya. Dan mengembalikan itu ke makna Lebaran yang sesungguhnya, gimana ya caranya ya bagi para orang tua. Ini mumpung ya Lebarannya masih sekitar 2 mingguan, 3 mingguan. 3 mingguan ke depan. Kita bisa belajar dari sekarang ya, Bu Eli ya. Kita lanjutkan ya obrolannya. Mumpung nih kita masih punya waktu buat belajar, siap-siap untuk menyambut Lebaran tahun ini. Nah, Lebaran di era informasi, denyut suci versus pesta sosial. Wah, sebagai orang tua nih Bu Eli, kita harus makna Lebaran itu seperti apa sih? Kita mulai dari mana dan bagaimana kita menyiapkan Lebaran untuk anak-anak kita, Bu? Iya. Jadi tadi kita sudah membicarakan bagaimana kita sekarang menjadikan keluarga, kesempatan Lebaran ini juga sebagai ajang pendidikan karakter ya, ajang pendidikan anak-anak kita, terutama aspek spiritualnya. Jadi kita harus mulai, kalau parenting mulai dari kita dulu. Mulai dari orang tuanya ya. Jangan langsung ke anaknya gitu. Jadi makna silaturahim yang tadi dinyanyikan di lagu itu ya, dan silaturahmi yang kita pikirkan selama ini itu berasal dari kata wasahala dan rahim. Wasahala menjadi silatu yang artinya menyambungkan atau menghubungkan. Sementara rahim adalah kasih sayang atau kerabat. Rahim juga bermakna tempat tinggal janin dalam perut ibu. Maka sering sekali kata silaturahim ini jadi disepadankan berbunyi begini: berbaktilah kepada orang tuamu dan sambunglah tali silaturahim. Nah, pertama sekali dari berbakti kepada orang tuamu, kalau kita jadi sebetulnya anak-anak kita dalam berlebaran ini apa dulu yang harus dilakukan? Berbakti pada orang tua. Iya. Jauh banget sama baju sama sepatu. Jauh banget. Nah, itu. Jadi di situ dulu gitu loh. Kata rahim itu dijelasin dulu. Karena kata silaturnya karena menghubungkannya gitu ya. Kata memelihara hubungan, menyambungkan hubungan itu, dan rahim. Ibu-ibu harus dan bapak-bapak berkreasi sendiri gitu untuk menjelaskan bagaimana anak itu berada di dalam rahim kita sekian lamanya. Ya, tersambung oleh tali pusar gitu. Ya, dan bagaimana begitu dekatnya. Dan bagaimana pengorbanan orang tua itu dah mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya. Jadi gitu, kenapa mungkin ada tradisi-tradisi kita yang sangat bagus ya. Kalau bahwa yang didatengin itu adalah orang tua lebih dulu. Kalau misalnya anak itu udah berkeluarga ya. Jadi pagi-pagi juga atau semalamnya kalau anak-anak itu diminta untuk berterima kasih, meminta maaf gitu loh kepada kedua orang tuanya dulu. Tapi kalau semuanya sibuk sama urusan hordeng, belum di itu, meja belum itu, baju baru dan sebagainya, makna ini hilang gitu loh. Nah, jadi tradisi mesti dibangun dari rumah. Dari hal-hal yang sederhana. Oleh sebab itu kalau di keluarga saya sejak saya kecil, ayah saya dan ibu saya jadi sedih deh. Soalnya ibu saya berpulang 27 Ramadan. Masih bisa lanjut, Ibu? Iya. Masih bisa lanjut. Silakan. Jadi malam hari raya itu kita duduk semua bersama, lepas dari masakan udah matang apa belum. Jadi menjelang maghrib tuh, menjelang itu, yang urusan lebaran entar ya. Jadi duduk semuanya di musola. Kami selalu punya musola di rumah saya juga, rumah saya itu tengah-tengahnya musola. Duduk di situ dan kita mulai takbir terakhir gitu. Terus kemudian
saling itu bermaaf-maafan dan menyampaikan apa gitu yang mau disampaikan. Ayah saya selalu memberikan kesempatan. Oke, setelah kita lewatin 1 bulan Ramadan ini gitu, kamu berharap apa ya 11 bulan ke depan sampai Ramadan yang berikutnya. Jadi seseorang bisa mengatakan terhadap ayahnya, terhadap saudaranya, tapi itu benar-benar keluarga berarti. Setelah kami berkeluarga dan punya anak gitu loh, ayah saya datang dan ibu saya datang khusus dari pesantren dari Aceh Singkil ke Jakarta untuk bisa ngumpul semuanya kalau kami tidak berangkat, pokoknya either lah ya yang mana, dan melakukan itu dengan anak dan cucunya. Jadi bukan besok pagi harinya saja, malam itu ditutup dengan takbir bersama dan saling bermaaf-maafan. Itu saya sekarang 64 tahun nggak pernah luput tidak pernah luput teman-teman sekalian dari khayal dari ini saya, dan kita mencoba gitu loh melakukannya juga dengan anak kita masing-masing. Bersyukur sekali saya kepada Allah karena kami tinggal dalam compound ya. Artinya saudara-saudara saya aja yang berada di luar dalam compound yang rumahnya nggak ada bager dengan sebelahnya dalam satu lingkungan. Semua saudara di situ, adik-beradik di situ, anaknya. Jadi itu kalau buka puasa aja sama gitu loh, masing-masing bawa apa yang dimasak di rumahnya. Nah, jadi ini saya bisa menciptakan dengan saya, tapi ini juga bisa kan bagi Anda loh. Siapa tahu kan punya supir, punya barangkali juga bisa disampaikan untuk diingatkan. Buat Islam, masalah silaturahim ini banyak sekali sih dalam Quran. Sampaikan kepada anak kita nih menjelang nanti ini waktu ya. Jadi kan kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 ya. Bertakwalah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Itu. Jadi kita gitu loh. Memang disuruh memelihara hubungan itu. Ya. Dan nanti di ayat yang lain katakan bahwa hubungan silaturahim itu memudahkan rezeki, panjang umur. Karena kok aku lama gitu loh, suka curhat, persoalan gue keluar, kan dada gue lebih lapang, pikiran gue juga lebih enteng. Nah, gitu. Ya, jadinya kan lebih sehat kan daripada ngurung diri sendiri dan gak pernah ketemu orang. Jadi sambunglah silaturahim walau hanya dengan menyampaikan salam, kata Rasulullah SAW. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim, niscaya engkau akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Makna-makna ini dulu yang harusnya sampai kepada anak dengan berbagai cara kita sampaikan sehingga dia bisa mengerti dan menghayati dan kemudian melakukannya dengan hati gitu. Orang tuanya juga sudah paham benar mengenai makna lebaran itu gitu ya. Nah kemudian menyampaikan kepada anak, bahasanya gimana Bu? Apa yang harus disiapin? Iya, jadi pertama sekali kita mulai dulu kan lebaran ya. Lebaran itu apa ya? Sebetulnya lebaran itu maknanya apa? Ya itu kita menyambung silaturahim. Mulai deh silatur dari kata wasahala, rahim dari kata ini. Ini artinya ini, menyambung terus kaitkan dengan ibu tadi tali pusar dan sebagainya itu. Nah, memang nanti kita akan bicarakan harusnya mulai dari diri sendiri dulu. Kita mau minta maaf, tapi kita banyak sekali sikap kita nggak memaafkan orang lain, terutama nggak memaafkan anak kita, gitu. Dengan semua kelakuannya, kesalahannya, gitu, kekurangannya, kita lupa, gitu. Dia anak umur berapa? Otaknya belum bersambungan. Lalu kenapa dia begitu? Kan contohnya juga lihat dong, di kitanya sendiri kita udah lapang hati, bersih hati, apa enggak? Ya, kadang-kadang, ya saya ceritain deh ya. Kadang-kadang ceritanya lebih diingat. Seorang anak, dia akhirnya memutuskan menikah dengan orang yang baru saja masuk agama Islam, tapi kemudian dari suku yang menurut ibunya nggak pas, terus itu nanti bagaimana, takut nggak bisa jadi imam dan sebagainya. Jadi ternyata gitu loh, yang dipersangkakan ibunya itu seluruhnya salah. Itu kan mungkin yang ada di dalam pikirannya dia, persepsi beliau. Nah, pendek cerita, setiap kali lebaran, puasa, anak ini datang dengan suaminya, ibu itu nggak terima. Jadi kan mulai dari ibunya kan gitu ya, tidak bisa berlapang hati menerima kenyataan gitu loh ya, membebaskan dirinya dari semua prasangka-prasangka buruk. Ternyata orang ini menjadi sangat
baik, sangat alim, sangat sosial, bisnisnya berkembang sangat bagus, tapi ibu itu berpuluh tahun dia pergi umroh pada Ramadan dan tetap berada di sana supaya tidak menerima datang anaknya. Bayangkan. Tapi Alina tahu apa akhirnya, di akhir hayatnya dia tinggal dengan anak itu dan tidak bisa bergerak apa-apa di atas tempat tidur. Anak itulah yang berbulan berganti bulan menyelesaikan semua kotoran depan belakang ibunya di tempat tidur. Mengurus orang tuanya sampai dia menghembuskan nafas. Jadi contoh yang bagus buat anaknya juga. Dan itu bisa dikisahkan kepada anak. Anak-anak suka sekali cerita tentang diri kita sendiri. Ya, misalnya, saya punya masalah dengan pamanmu, ya, adik ayahmu, but that's my problem, oke? Ya, saya lebaran ini mama, misalnya mama akan mencoba menerima dan memaafkan dia semua. Itu kita bilang sama anak kita. Sampaikan semua, Bu, sampaikan, ya. Tapi misalnya sebelumnya gitu, kita bilang ini masalah saya, kamu nggak usah ikut campur. Kalau dia datang tanya, hai paman, apa kabar? Adik-adik bagaimana? Sudah makan apa belum? Gitu. Jadi kita nggak menarik-narik melibatkan anak kita, nggak suka sama mertua, tidak lebaran ke rumah si Fulan karena kemarin banyak sekali terjadi itu gitu loh. Orang tidak cocok sama masing-masing saudara, anak-anak diikutin, tidak tidak diizinkan anak ini bersilaturahim pada hari yang mulia dengan paman atau tantenya sendiri. Berkelompok-kelompok, berfirkah-firkah dari tahun ke tahun gitu. Nah ini yang apa yang bisa dipelajari sama anak kita. Jadi selaku orang tua memang gitu loh, dalam rangka ini kita harus menyelesaikan urusan dengan diri kita sendiri. Dan kita bertanya, apa yang dipelajari anakku dari ibunya, apa yang dipelajari anakku dari ayahnya. Kalau seandainya gitu loh, ya manusia biasa lah, setan kerja lah, ya mecah-mecahin, misah-misahin kita. Kalau misalnya ada yang ayah tidak bisa membawa anaknya ke rumah saudaranya, si ibu harus menjelaskan itu kepada anaknya, itu tidak benar. Nanti kapan-kapan ada waktu yang kamu bisa udah selesai acara keluarga, kamu lari ya nak ke rumah pamanmu dan pergi bermaaf-maafan. Ibunya harus nanggung resiko dimarahin ayahnya. Ya, jadi untuk demi kebenaran itu. Nah, jadi hal-hal yang kayak begini kelihatannya sepele. Mari yuk kita selesaikan konflik-konflik keluarga, konflik-konflik internal di dalam diri kita, konflik-konflik internal di dalam keluarga kita. Inilah sebetulnya yang kita harus lebih maknai gitu loh di dalam menghadapi lebaran. Ya. Oke, lalu pertanyaan lanjutannya nih Bu ya. Ini sebagai ibu, sebagai bapak, apa yang harus kita siapkan menjelang lebaran untuk anak-anak kita? Mungkin tadi Bu Eli juga sudah sempat singgung ya. Dimulai dari tradisi di keluarga itu yang kemudian diingat oleh anak dari kecil sampai dengan dewasa. Ini contohnya nih nenek. Contohnya ini nenek-nenek kita ini. Meskipun udah nenek-nenek tapi semangatnya luar biasa. Bukan semangat, artinya saya tetap mengenang gitu. Cerita jadi itu, karena sebetulnya pengasuhan itu Mbak Alina dan teman-teman adalah bagaimana Anda membentuk kebiasaan, wiring di kepala anak-anak dan kenangan apa yang Anda ingin tinggalkan. Nah, itu dia. Nanti kita akan bahas ya Bu ya. Apa saja yang harus kita siapkan menjelang lebaran untuk anak-anak kita? Setahun sekali. Oke. Ya, jarang sekali gitu loh. Waktu saya kecil itu mungkin di tengah-tengah tahun kalau ibu saya lagi ini beliau menjahit baju dan karena dulu kita beli kain aja tuh antri. Nah, jadi satu kampung bajunya seragam, es lilin kok nggak kotak-kotak, nggak beneran. Seru ya. Jadi supaya berbeda dengan orang-orang, ibu saya bordir, ditambahin ini itu ya, begitulah. Tapi sekarang kita hampir mungkin setiap 2 pekan beli baju. Jadi mungkin banyak sekali baju yang ada sekarang gitu belum kepake. Sepatu juga begitu, sekali ngeborong 6 pasang, lagi sale. Iya, dulu kan susah bener-bener lebaran itu kita ganti sepatu dan kita ganti. Saya bawa 6 adik saya 5 adik saya ke pasar baru dan pegangin satu-satu, itu nggak kelar seminggu karena yang lain mau ikut terus, pada giliran yang satu udah dapet. Terus satu muter gitu nggak jadi. Nah, baiklah. Jadi teman-teman sekalian, tujuan semua kegiatan kita adalah memberikan anak kita pengalaman spiritual lebih dulu, baru pengalaman sosial dari lebaran. Lebaran dulu baru liburan dan hiburan, jangan dibalik-balik.
Jadi itu nanti jadi kebiasaan buat dia ngasuh anaknya gitu. Dan dia nggak memaknainya dengan benar. Jadi bagaimana caranya tadi tanya Mbak Alina, mungkin Anda juga bertanya. Ya bahas, ceritakan dulu apa-apanya semua seperti yang tadi. Bahas, tunjukkan makna silaturahmi, itu perintah Allah. Terus detailnya, manfaatnya, gimana semua diuraikan. Enggak selesailah satu kali ngomong. Kalau kita punya kultum, ya kita masih punya sekian kultum untuk menjelaskannya. Dan anak-anak boleh searching di internet apa pula yang dia tangkap. Kemudian kita bisa membahas dari sudut pandang mereka masing-masing. Itu jauh lebih bagus buat anak-anak di atas 7 tahun untuk mencari data itu, tapi tentu didampingin ya. Makanya kita bilang tadi lebaran di era informasi. Jadi teman-teman harus berani menunjukkan berdamai dengan diri sendiri dulu dari semua cerita-cerita tadi. Ya. Ya, berdamai semua dengan semua konflik, semua yang ada gitu ya. Bu, kalau misalnya ini ada kebetulan ada yang bertanya gitu ya, namanya. Tadi kan Ibu Eli sebutkan mengenai kita selesaikan dulu masalah kita. Betul, gitu ya Bu, betul. Ya. Kebetulan ibu saya tidak menyukai menantunya yang dalam hal ini adalah suaminya. Seperti itu ya Ibu ya. Anaknya itu ibu perempuan. Perempuan. Dan kebetulan ibunya ini, ibu si perempuan ini tidak suka dengan menantunya. Dan efeknya adalah mereka jadi kurang komunikasi. Iyalah. Antara ibu dan juga menantunya. Ya iyalah, gak enak amat hidupnya. Ya enak kan. Nah Ibu, untuk menghadapi lebaran kali ini, mohon dong Ibu advice-nya gitu ya, pencerahannya bagaimana caranya untuk menghadapi mertuanya dan juga berkomunikasi menjelaskan hal ini terhadap anak-anaknya. Silakan Ibu. Ya, satu ya, pertama sekali gini deh, ngarepin orang tua berubah udah ketuaan. Susah. Jadi kita yang memahami. Oke, jadi satu, kita mesti lihat latar belakang ibu ini. Mungkin beliau rata-rata orang tua, Mbak Alina, saya, kita suka membangun di dalam pikiran kita akan mempunyai anak yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau nyampenya atau kejadiannya berbeda dari harapan kita, ternyata anak kita nggak milih jurusan A tapi milih jurusan B, nggak menikah dengan si A tapi menikah dengan si B, itu kita kecewanya lama karena kita bangun itu di dalam impian kita udah lama. Itu dulu pertama yang harus difahami. Nah, begitu menghadapi kenyataan orang, penyesuaian dirinya terhadap kenyataan itu nggak sama. Nah, ketiga, ibu itu latar belakangnya dulu gimana ya? Jangan-jangan termasuk orang menantu yang tidak disukai mertuanya. Nah itu. Jadi ada beberapa hal. Nah, yang keempat, parubaya. Pasti usianya di atas 50. Masa lalu muncrat ke atas. Harapan-harapan yang dia itu bangun dulu tidak kesampaian. Jadi 4 hal ini minimal. Yang kelima ya. Nah, itulah bagaimana penghayatan keberagamaannya. Karena sebetulnya ayatnya jelas. Yang buruk menurut kamu, mungkin ada yang baik di dalamnya yang menurut Allah itu lebih baik gitu. Kalau kita kembali ke situ, ya, maka kita sebetulnya menerima karena perkawinan jodoh itu ketentuan Allah. Nah, lalu menjelaskan situasi seperti ini kepada anak-anaknya yang dalam hal ini cucunya itu seperti apa, Bu? Ya, pelan-pelan ya. Pertama lihat usianya, kemudian lihat tingkat kecerdasannya, kemudian lihat kepribadiannya bagaimana. Sampai anak itu menimbulkan komentar, baru kita ambil gitu. Jelas, kalaupun dia nggak komentar, dia udah gede di atas 7 tahun, 8 tahun, kita udah jelaskan. Mungkin nenek dulu pengennya punya menantu kayak gini-gini, tetapi dapatnya ayahmu yang kayak gini. Harus tahu banget loh bahwa kalau ibu tetap tidak berlapang hati dan memaafkan anaknya, menerima anaknya, hidupnya susah. Iya, ibu ini akan tua, ibu ini akan pergi. Yang dia tinggalkan ketidakridhoannya terhadap anaknya. Kasihan. Itu kan bukan hanya anak dan menantunya yang menderita. Menantu itu kan sekarang udah anak ya. Sampai ke cucunya menderita. Jadi gitu loh, si anak ini harus datang kepada ibunya, minta maaf dan langsung mengatakan, jangan bilang begini nih, Ma, maafkan ya Ma kalau aku punya salah. Maksud loh? Jadi langsung, Ma, maafkan ya Ma. Sampai sekarang kelihatannya mama masih kecewa terus sama aku ya, karena aku milih Mas X ya. Itu Mas X bukan seperti harapan mama. Ma, tapi gimana ya Ma? Kalimat bertanya. Kalau itu memang ditetapkan Allah jadi jodohku, itu. Udah berhenti segitu doang. Gitu. Biar dia cerna. Terus minta maafnya kapan, Bu? Ya itu udah minta maaf. Udah minta maaf? Iya, maafkan ya Ma. Tadi kan maafkan ya Ma. Aku ternyata berjodoh dengan ini yang mungkin berbeda dengan harapan yang Mama bangun bertahun-tahun. Aku mengecewakan Mama. Ya, tapi bagaimana ya Ma kalau aku memang
takdirnya berjodoh dengan Mas X. Dan mama udah punya 3 cucu dari dia, misalnya saya nggak tahu cucunya berapa. Iya. Oke, kita balik kemari boleh? Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Yang tadi memang harus memaafkan, intinya seperti itu ya. Dan berdamai dengan konflik-konflik yang ada. Memaafkan itu perintah, Mbak. Iya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan minta ampunkan dia kepada Allah. Ya Allah, ampunkan anakku karena dia tidak patuh padaku, dia tidak memenuhi harapanku, bla 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 bla. Jadi kita memang harus, kayak itu bisa jadi sumber penyakit buat ibu itu, karena dia mendem emosi yang terus menerus. Sementara pusat emosi itu, pusat perasaan itu tidak didesain oleh Allah untuk menanggungkan ketegangan yang berlama-lama. Baik. Ya. Semoga menjawab pertanyaan Anda ya, yang sudah SMS kami di 0812 11 12 959. Oke, kembali lagi tentang persiapan kita nih untuk menghadapi Lebaran untuk anak-anak kita. Silakan, Bu. Nah, setelah yang urusan-urusan seperti itu tadi selesai, kita kan membiasakan juga saling memberi ya pada Ramadan pada Lebaran, karena itu mendekatkan kita ya, mengikat tali cinta. Bahas dan libatkan dengan anak untuk menentukan perhatian kita, quote and quote ya, pada keluarga diberikan dalam bentuk apa. Ya nenek kayaknya sekarang kita kasih apa ya, kakek, adik, tetangga, besan, paman, ustadz, anak yatim kerabat dekat kita kasih duit apa kita kasih apa ya, nenek-nenek yang di sekitar kita yang pada nggak mampu itu dan nggak punya keluarga apa ya. Nah, harus libatkan. Karena pengalaman itu membentuk kebiasaan, dan siapa tahu dapat ide cemerlang. Dan mau kena lagi, sejadah lagi, sarung lagi gitu. Siapa tahu jangan-jangan karena semua orang ngasih sarung, dia kali ini udah punya 3 sarung yang baru. Siapa dan mengapa bersilaturahmi kepada seseorang ya, saya ambillah ya. Asal Ramadan begitu pulang Lebaran, pulang sholat, itu ayah saya masukin semua anaknya ke dalam mobil, diempet-empetin ya. Dia bawa ke rumah keluarga kami ya, namanya Pak Ramli Syarif. Itu sebetulnya statusnya adik sama ayah saya, adik jauh lah, sepupuan saudara. Tapi Pak Ramli ini adalah orang yang pertama sekali menolong ayah saya ketika masuk Jakarta. Ya, jadi semalam itu dia bilang, besok kita habis sholat ke rumah Paman Ramli. Gitu. Kenapa sih ya kita ke situ melulu? Dia jelasin. Jadi dari situ ayah saya mengajarkan kepada anak-anaknya, jangan lupa berbudi-budi. Ya, hutang uang bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Karena tidak akan bisa kamu kembali ke dalam suasana seperti itu. Nggak bisa. Gitu. Jadi tidak peduli dia lebih muda, dia lebih kaya, dia lebih bagaimana gitu, atau mungkin lebih miskin. Saya dibiasakan untuk ayah saya untuk berkunjung ke saudara kami, saudara jauh ya, tapi tukang beca di Medan. Walaupun dia tukang beca, kamu pertama sekali datang ke rumah dia ya. Kalau kamu bisa, kamu tidur di rumahnya, walaupun di atas 3 rotan. Ya. Jadi apalagi dalam keadaan hari raya kayak begini, jangan begini. Yang pergi itu ibu bapaknya aja. Cerita lain, meninggallah seorang abang sepupu jauh saya, bertugas di Papua, kena malaria, tidak bisa langsung diterbangkan, sehingga sampai di rumah itu jenazah sudah 1 hari lebih. Orang-orang yang datang kan udah nggak bisa dibuka petinya. Orang-orang yang datang bertanya gitu loh kepada saya, karena mereka tahu saya pernah sempat tinggal di keluarga itu. Waktu saya kecil, ini anaknya yang mana ya El? Gitu. Yang nomor berapa? Yang mana sih? Gitu. Jangan sampai kejadian seperti itu, karena yang pergi itu cuma ibu bapak, anak-anaknya nggak dibawa. Jadi banyak sekali sebetulnya runtutannya. Kenapa kita mesti harus bawa anak-anak kita ya? Jadi siapkan anak tentang cara pergi ke rumah orang. Siapa orang yang akan kita kunjungi, seperti ayah saya menceritakan. Bagaimana tata cara di rumah orang itu, percakapan bahkan bagaimana ya. Dan misalnya di situ terlalu banyak kristal, jangan lari-lari dan sebagainya. Bagaimana kalau mau ngambil makanan, semua tata keramanya seperti apa? Well manner. Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak yang datang ke rumah kami terus kemudian lompat-lompat di kursi, anak saya memandang-mandang saya terus bilang, wah, ibunya ngapain? Gitu. Ya, karena berarti anaknya nggak diajarin untuk masuk ke rumah orang, ya. Permisi, terima kasih dan sebagainya. Jadi tata cara mengambil kue makanan, nggak menyela pembicaraan, nggak ganggu anak lain, buat kesepakatan. Jadi kalau ketemu saudara seumur, apa yang dilakukan, do's and don'ts-nya ya. Boleh terutama, sama nggak bolehnya ya. Terutama bencana di era digital. Kita akan bahas ini berikutnya kalau kita masih punya waktu. Iya. Ya. Jadi bagaimana membangun rasa satu rumpun. Maksudnya gimana? Iya.
Ini keluarga Baheram Syah misalnya, keluarga Ilyas. Dia keluarga Ilyas. Ilyas itu punya anak berapa? Sudah punya cucu berapa? Cicit berapa? Ya misalnya ayah saya bersaudara 5. Itu keluarga Ilyas. Nah, jadi harus ke Ilyas yang sana, yang Ilyas yang ini, Ilyas yang itu. Ada Isa Ilyas, ada Ahmad Ilyas, ada Asia Ilyas gitu. Iya. Nah, membangun serumpun itu memang bagus ya, dengan kita pulang mudik itu ngecharge banget, itu bagus banget. Alangkah baiknya kalau ini juga ada beberapa keluarga yang memelihara ini dan bikin reuni dan mulai menceritakan si Anu sekarang kerja di sini. Memang jadi bagus, bagus banget itu. Itu harus kita pelihara. Baik. Jadi kalau misalnya pergi silaturahmi, libatkan anak. Anak juga harus ikut semuanya, supaya jangan dia ibu tahu. bapaknya aja ya. Dan tahu hubungannya Asal-usul bagaimana, keluarganya seperti apa. Iya. Oke, itu tuh step by stepnya yang bisa anak-anak dilibatinnya seperti apa ya Bu Eli ya. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa terus Bu para orang tua ini ke depannya gitu ya. Apalagi tadi kan nih teknologi informasi jangan-jangan udah ke tempat saudara masih sibuk dengan gadgetnya dan berbahaya. Dan berbahaya. Kesannya silaturahmi bisa digantikan dengan teknologi seperti ini. Ya. Nah, makna penting silaturahmi ini di tengah teknologi yang seperti ini, Bu. Komentar Bu Eli gimana? Ya, jadi gini, itu nggak bisa terelakkan. Saya paham, walaupun saya tidak sepenuhnya ikut-ikutan seperti itu ya. Fitrah kita teman-teman berkelompok. Fitrah kita itu berjamaah. Fitrah kita itu bersosialisasi, ya pekerjaan udah membuat kita mudah dan nyaman sendiri, ya punya komunitas dunia maya yang asing dan sepi, ya komunitas games online gitu, dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya SMS dan MMS itu betul kita saya harap SMS ini kata-kata ini bisa mewakili pakai pantun-pantun gitulah ya. Tapi sebenarnya kan tak terwakili. Manusia perlu kontak fisik, kontak pikiran, kontak jiwa, kontak pandangan, membaca ekspresi. Ya kan beda lah. Beda banget. Ya kadang-kadang saya males banget sekarang Mbak Alina ngirim kata-kata. Saya record. Gitu ya. Ya kirim recording gitu. Kirim suara langsung. Kirim suara sama fotonya kalau bisa ya. Ngobrol aja gitu di antar teman kantor, saya kirim itu biar mereka bisa nangkep gitu loh emosinya di mana. Itu kan bahasa tubuh. Gitu. Jadi gitu. Selain dari itu teman-teman harus ingat anak laki-laki perlu klan. Dia perlu berada dalam sebuah komunitas yang orang lelaki dewasa gitu. Dia perlu klan. Ya, teman-teman kita maaf yang dari suku Batak itu bagus banget gitu loh. Karena anak laki-laki tuh belajar buat dia si matupang, buat dia si regar, buat dia apa tuh kuat gitu. Itu kuat banget. Seandainya itu bisa dilakukan gitu loh oleh kelompok-kelompok yang lain juga. Ada juga sih suku-suku lain yang seperti itu. Jadi jangan ortu sibuk di satu sudut, anak di sudut yang lain, seperti Mbak bilang tadi ya, terkekeh tertawa, tapi sedang berjamaah merusak otaknya antar sepupu. Saya cerita sedikit boleh nggak? Nggak, silakan. Masih ada waktu nggak nih? Masih. Oke. Lanjut. Tapi ini penting. Iya, penting banget. Nah, saya sampai nanti saya ceritakan apa yang ini. Jadi begini teman-teman. Seorang anak SD kelas 1 sedang dikerumuni teman-temannya. Ketawa jam istirahat di lapangan bermain. Ternyata dia tengah melakukan contoh SODOMI kepada teman yang lain yang disuruh kayak orang ruku. Terus lo gampang, katanya lo mau tahu yang kayak begini, lo pinjam aja itu HP nyokap lo. Gitu. Terus dari situ katanya ntar lo klik ini, lo cari ini. Seorang guru berdiri di belakang kerumunan ini, terus menyeruak, mengambil anak itu bawa ke dalam. Pendek cerita, saya tahu Anda udah ketakutan tuh matanya dibilang waktu pendek Bu Eli, waktu pendek. Dipersingkat Bu Eli. Dipersingkat. Jadi ditanyalah, ternyata Mbak dan teman-teman, dia mengetahui berbagai macam situs porno itu dari sepupu kandungnya di rumah nenek hari Minggu. Ternyata dia sepupunya itu udah melakukan sesuatu yang buruk kepada dia. Kan ketika dilanjutkan lagi dia telah melakukan kepada adiknya kelas 5, umur 5 tahun. Maksud saya gitu, 8 tahun yang lalu saya dan teman-teman ya, Pak Irwan Rinaldi dan semuanya itu udah punya pikiran, aduh kita bikin panggung deh di Gambir, di Manggarai gitu, di airport untuk
bus kecil gitu dan nyebarin bahan-bahan untuk mengatakan hati-hati ya Anda mudik gitu, dan di semua pintu tol. Saya pengen sekali merealisasikannya tahun ini agar orang punya sebuah selembar kertas untuk mengetahui bahwa jangan asik di sudut sana, anak kita di sudut situ bersama sepupunya gitu loh, melihat hal-hal yang tidak patut di era digital ini. Karena siapa yang sekarang gak membekali anaknya dengan gadget karena malu ketemu sepupunya ntar jadi ribut, ya kan? Tapi bencananya luar biasa. Jadi kita harus waspada dalam segala bentuk. Saya nggak nakut-nakutin ya, karena udah luar biasa. Nah, karena waktunya sangat terbatas teman-teman, saya hanya ingin menghimbau diri saya dan Anda sebagai saudara saya. Jangan cabut anakmu dari budaya kemanusiaannya, dari ajaran agamanya, sehingga ia menjadi asing dengan kemanusiaannya itu sendiri di tengah dunia informasi dan gadget seperti sekarang ini. Begini ya teman-teman, bukan hanya soal silaturahmi yang kita bicarakan tadi, tapi silaturahmi ini kita harus ceritakan kepada anak kita sampai ketika dia membutuhkan orang lain untuk memandikannya ketika dia sudah tidak bisa mandi, mensolatkannya ketika dia tidak bisa sholat, dan mengantarkannya ke kubur karena semua tidak bisa dilakukannya sendiri. Kalau dia sekarang asik dengan kesendiriannya. Jadi silaturahim itu sampai ke situ kita ceritakan. Sengaja saya tidak singgung di depan. Ya, sebagai kunci bahwa kita tidak bisa mandi sendiri, sholat sendiri, dan ke kubur sendiri, dan menggali kubur itu sendiri. Kita butuh orang lain. Ya. Kita butuh silaturahmi. Betul. Nah, jadi kalau kita fokus pada yang tadi kita bicarakan itu, atau pada fokus pada hanya sekarang soalnya sekolah juga masih berjalan, PR dan sebagainya, itu kita menyiapkan anak kita teman-teman hanya untuk hidup 65 sampai 70 tahun. Hidup di dalam tanah itu ratusan tahun, mungkin nunggu sampai kiamat, dan hidup sesudah kematian. Kenapa sih yang hanya disiapkan itu hanya untuk hidup 65 tahun, tidak untuk hidup yang ratusan tahun di bawah tanah? Bagaimana kita memaknai Ramadan ini? Jadi ajarkan anak kita untuk memilih jadi orang yang sungguh-sungguh beraidul fitri, orang yang berhari raya, orang yang berlebaran, jangan yang lepas dari kungkungan puasa saja sehingga boleh balik ke dunia yang dulu, boleh melakukan sekarang apa saja yang tidak boleh dilakukan selama ini. Jadi bagaimanalah kebiasaan dalam Ramadan ini teman-teman sekalian bertahan sampai 11 bulan ke depan sampai Ramadan berikutnya. Oke, itu tantangan ya buat para orang tua. Iya. Oke Bu Eli, ini waktu kita singkat banget nih. Tinggal penutup nih ya Bu Eli ya. Okay. Tapi ada pesan buat para orang tua dan juga anak-anak Indonesia yang mungkin mendengarkan ini bersama orang tuanya. Kita berharap ya. Iya. Kita berharap semoga itu. Semoga apa yang ingin Bu Eli sampaikan ini, mumpung kita masih bisa belajar, kita masih bisa siap-siap dan tidak ada kata terlambat untuk bisa belajar menjadi lebih baik. Silakan Ibu Eli. Teman-teman, smart parents yang saya cintai, anak-anak kita, anak Indonesia harus kita usahakan untuk tidak lepas dari agama dan akar budaya bangsanya. Kitalah yang harus membantu mereka agar tumbuh sebatang pohon yang kokoh, yang akarnya menghunjam bumi dan pucuknya mencakar langit, tidak mudah goyang oleh perubahan iklim apapun yang disebabkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, yang mempermudah hidup sekaligus memberikan kesenangan, kegembiraan, yang apabila tidak hati-hati menjauhkan dan melalaikan anak dari Allahnya, Rasulnya, kitabnya, merusak akidahnya dan masa depannya. Masa depannya adalah masa tua kita teman-teman. Masa depan anak-anak kita adalah pertanggungan jawab kita di mahkamah hisab Allah. Jadi marilah kita berikan anak-anak kita lebaran kali ini dengan sentuhan spiritual yang lebih lengkap ya dari yang sudah-sudah. Jangan hanyut dalam derai gelak tawa dan lebaran semata. Dan kita berikanlah mereka denyut suci hari raya ya, selain dari pasta sosial lebaran tahun ini. Oke, sentuhan spiritual yang lebih lengkap. Wow, kita jadikan lebaran ini beda lah sama yang udah-udah ya. Iya. Yang udah-udah ya udahlah, udah lewat ya. Iya, semua kita salah, semua kita keliru. Kita pernah berbuat kesalahan ya. Lupa, karena kita manusia. Iya. Belum tahu Bu. Ya, minimal targetnya ada sebuah pengertian yang berubah. Asik. Mudah-mudahan ada sebuah pengertian yang berubah ya.